Itu dia, gue juga heran loh. Dia di TV bilang gak mau minta maaf karena dia gak ngerasa bersalah anjir. Astagfirullahaladzim. Terus yang bikin lucu nih ya, alasannya dia katanya dia Hola netizen yang maha benar. Farida Nurhan sekarang menyesali atas keputusannya untuk membela Bang Madun yang juga dikenal sebagai Nyakopsa saat ada konflik dengan sejumlah food vlogger. Farida Nurhan yang biasa disapa dengan panggilan Omay merasa menyesal karena kebaikannya membela Nyakopsa malah berbalik menimpanya. Kini Farida Nurhan menjadi sasaran hujatan dari netizen yang budiman akibat tindakannya membela Nyakopsa. Sementara itu, Bang Madun telah berdamai dengan food vlogger Ajuju dan Kode Blue, meninggalkan Farida Nurhan sendirian dalam situasi ini. Meskipun demikian, Farida Nurhan yang dikenal sebagai sepuh di dunia food vlogging mengaku bahwa ia tidak berminat untuk berkeliaran di berbagai podcast untuk memberikan versinya tentang peristiwa ini. Bukan karena sombong, tapi lebih karena ia takut akan membuat kesalahan lagi. Sepertinya ia telah belajar dari hujatan-hujatan yang diterimanya dari netizen yang berbakti. Di sisi lain, Omay telah bersikeras untuk melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Meskipun hujatan terus mengalir dan ia masih memiliki masalah hukum dengan Kode Blue yang belum terselesaikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau lo dari kemarin setelah lo nyerang secara personal kepada si Kode Biru, terus lo menyadari lo salah, lo langsung minta maaf dan men-take down video lo, nggak bakalan jadi panjang lebar kali tinggi. Terus lu sekarang mewek-mewek, merasa paling tersakiti, merasa paling terzolimi. Yang bikin netizen garang itu karena lo udah nyerang secara personal. Diingetin, bukannya sadar, malah semakin menjadi. Karena netizen merasa lo itu dikritisi tapi kebal, akhirnya netizen serang kanan, serang kiri, sampai akhirnya anak cucu lu dilucuti. Karena kekebalan elu tersebut, akhirnya hidup lu penuh elegi. Kalau sudah begini sekarang bagaimana? Elu bagaikan makan buah si malakamai, maju kena, mundur kena. Makanya jangan bersandar pada pemahaman dan kebenaran sendiri, pemai. Kalian ngikutin drama vlogger A, vlogger B yang satunya udah nyerang secara personal. Sakranya tuh ad hominem sampai dengan doxing. Kalian ngikutin dramanya kan? Dramanya ini lebih seru daripada drama Korea, sampai gue skip drama Korea. Di sini pengen melihat tentang fenomena sosialnya, yaitu money can buy class, atau uang tuh nggak bisa beli kelas gitu loh. Pertama-tama kita definisikan dulu kelas yang dimaksud di sini itu bukan tentang harta doang, kelas sosial, strata sosial, bukan cuma itu, tetapi kelas di sini itu kayak etika, empati dan juga sopan santun. Gue ngerti sebenarnya uang tuh bisa beli segalanya, termasuk rumah mewah, mobil mewah, apartemen yang ditandatanganin kemarin. Gue tahu sebenarnya. Cuman tidak semerta-merta lu punya uang ini, lu bisa naik kelas atau lu bisa membeli kelasnya. Fundamental kehidupan kita tuh sekarang udah kayak berubah gitu loh. Kita kayak menuhankan uang adalah segalanya. Kayak lu bisa naik Ferrari, lu bisa naik Lamborghini, tapi sifat dasar manusia itu tetap melekat gitu sebenarnya. Gue kasih contoh, uang itu tidak bisa membeli kelas. Lu pernah lihat ibu-ibu yang nyuri ke coklat di Indomaret itu? Dia orang kaya gitu kan. Cuman ini adalah definisi uang tidak bisa membeli kelas. Orang-orang yang suka ngomong, lu nggak tahu ya gue kenalannya siapa. Ini tuh persis sama kasusnya yang viral kemarin, yaitu selebgram yang marah-marah sama pramuniaga. Pernah lihat di restoran, kalau misalnya ada orang kaya gitu makan, cuman dia itu kayak kurang ini, kurang itu, dia tuh udah akan marah-marah gitu. Gue beberapa kali nemuin ini di restoran. Kemudian nemuin yang namanya pramusaji bawa barangnya, lalu barangnya itu jatuh, bukannya dibantu atau berempati, sekedar diem gitu. Enggak, dia tuh ketawa kecekikikan kayak rasain lu gitu. Tau nggak, Newton, lu tahu Einstein, mereka itu punya gelar akademis sebenarnya. Tapi apakah mereka menyebut mereka itu profesor dan PhD? Enggak, karena mereka tahu bahwa gelar mereka tidak lebih besar daripada nama mereka. Sebenarnya itu nggak salah, bermewah-mewahan, membeli segala sesuatunya dengan uang, itu nggak salah sama sekali. Cuman yang salah di sini adalah menganggap semua hal itu bisa dibeli dengan uang, itu yang salah. Lu ini mungkin kaya, bisa membeli kemewahan. Cuman dengan uang yang sama, lu nggak akan bisa beli kelas. Konsep bahwa otomatis lu punya kelas kalau lu punya uang, itu adalah konsep yang ketinggalan zaman menurut gue. Ini penutup dari gue. Jadi langit itu tidak menjelaskan bahwa dirinya tinggi, dan sampah itu tidak menjelaskan bahwa dirinya juga kotor. Udah, itu doang.
Kode Blue dan Bang Madun alias Nyakopsa bertemu. Netizen pertanyakan nasib Omay Farida Nurhan. Nah, dulu aku masih inget banget gara-gara penyerangan waktu itu warung yang ada di Purwokerto Banyumas yang masalah itu gitu loh. Kali ini banyak yang ngomongin lagi karena video gue FYP. Tapi aku di sini mau garis bawahi, aku bukan tentang persoalan masalahnya mereka. Aku cuma mau cerita. Woi, sadar dimanapun orang-orang itu pasti bakalan nyelamatin dirinya sendiri. Ini juga berlaku buat pertemanan kalian dimanapun. Kalian tuh mesti sadar, semua orang manusiawi, semuanya pasti akan nyelamatin dirinya sendiri dulu. Mau dibilang temen apapun itu. Sebenarnya gue udah males berkomentar, tapi pas begitu ada FYP masuk ke gue yang isinya tentang Mbok Nia, pedagang rujak yang di-review sama Omay, dan hasilnya jadi kemana-mana, kayaknya gue harus speak up. Dan buat Omay, dengerin ya, kan katanya lo sepuh dari dunia F&B. Kenapa lo gak nge-review masakan bintang 5? Masakan dari chef-chef terkenal, dari restoran termahal. Kenapa lo harus nge-review masakan pinggir jalan, dagangan pinggir jalan, yang kita tahu standarisasinya emang seperti itu? Apalagi lo sampai ngejatohin dan ngancurin bisnis orang. Mereka itu bukan cari keuntung, tapi mereka hanya untuk menyambung hidup, dan lo mempersempit rezeki mereka. Dan ketika lo disalahin sama netizen, sekarang dihina-dina keluarga lo nyalahin kita, betapa jahatnya kita. Ingat ya, terkadang rasa sakit yang kita rasain hari ini itu dosa kita yang kemarin. Jadi jangan ngadi-ngadi lo dengan playing victim, dengan keras kepala merasa dirinya masih bener aja, atau nyalahin orang lain malah. Karena lo tuh mentally disorder, tau gak? Yang gue analyze. Ingat, janji Allah itu jelas, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ada di Al-Quran, paham? Maunya nolong orang, tapi hancur sendiri. Berkaca dari kasus Omay kemarin, menurut saya nih ya, Omay itu ya nggak 100% nolong juga. Ya ada unsur-unsur cari panggung lah ya. Ya tapi kita nggak bisa nyalahin, namanya TikTok, namanya dunia sosial media. Kalau kita nggak cari panggung, kita nggak akan dapet panggung. Tapi dari Omay saya belajar, supaya saya tuh nggak terlalu kepo sama urusan orang, urusan temen sendiri kayak, atau orang yang kita anggap temen. Apalagi terakhir ini saya lihat, yang dibelain Omay malah berbalik badan, maaf-maafan dengan Code Blue. Ya nggak apa-apa juga sih ya, memang damai itu lebih baik ya kan. Tapi Omaynya sendiri masih keras kepala, nggak mau minta maaf. Padahal udah jelas-jelas, udah mutlak beliau yang salah. Salahnya adalah Omay itu doxing dan membuka data-data pribadi, juga cerita-cerita kehidupannya si Code Blue. Dan sekarang dia muncul dengan banyak cerita sedih, seperti akhirnya bilang kalau Bang Madun begini begitu. Padahal yang dilakukan Bang Madun itu murni adalah politik bisnis untuk keamanannya dia aja sih. Ya salah atau benernya sih nggak bisa kita ngomongin ya. Cuman memang dalam posisi ini sekarang Farida Nurhan tuh dirugikan banget. Cuman itu hanya karena satu hal aja sih, egonya dia. Dan jujur aja lah, Omay itu pasti ingin cari panggung supaya namanya juga terus berkibar gitu loh. Gak jadi masalah, itulah dunia sosial media. Tapi dari kesalahan orang lain, kita harus belajar ya. Jadi janganlah kita tuh ikut campur dengan urusan temen kita, mau belain mereka berlebihan. Kalau temen curhat tuh denger aja dan disimpan gitu loh. Kalau bisa menasehati, dinasehati. Apalagi kalau temen kita salah. Janganlah kita sok-sok maju jadi pahlawan kesiangan gitu. Kalaupun kita ingin berkomentar, komentarlah yang bijak. Bukan kita tuh doxing, ngejek-ngejek orang, ngetawain orang. It's really bad dan gak relevan banget gitu. Tapi ya, nasi udah jadi bubur ya. Apalagi dalam dunia bisnis, jangan pernah lakukan yang seperti Omay lakukan. Maju membela orang lain, padahal orang itu akan dengan sangat gampang membuang kita begitu saja. Hanya karena kita ngerasa kalau orang itu baik, deket sama kita, akrab sama kita. In the end, kalian tetap yang dibuang. Saya udah lihat beberapa case kayak gini, dan itu benar-benar menyakitkan. Inilah kehidupan ya, Omay sudah memutuskan untuk terus maju katanya, tidak mau berhenti, dan Omay juga tidak mau minta maaf, it's okay. Dan saya rasa Code Blue pun cukup bijaksana untuk terus melanjutkan kasus ini, karena kalau orang udah kena teguran satu kali sih harusnya belajar ya, jangan sampai berkali-kali, atau jangan sampai benar-benar jatuh. Dalam bisnis dan kehidupan, kita harus belajar merendahkan yang namanya ego dan kekerasan hati kita. Tahu kapan kita harus meminta maaf, tahu kapan kita harus maju, tahu kapan kita harus mundur, bahkan tahu kapan kita harus berdiri diam di tempat kita. Rendahkan hati kita senantiasa ya, bukan berarti kita bisa diinjak-injak orang loh. Rendah hati itu beda dengan rendah diri. Dia kok masih berani playing victim padahal buktinya banyak. Nah, itu dia, gue juga heran loh. Dia di TV bilang gak mau minta maaf karena dia gak ngerasa bersalah anjir. Astagfirullahaladzim. Terus yang bikin lucu nih ya, alasannya dia katanya dia gak tega dan iba karena ibunya si siapa tuh yang perempuannya, yang istrinya Kak Debu. Terus dia di sisi kemanusiaan dia ngerasa gak tega, katanya dia mau bantuin mamahnya.
Tapi kenapa di endingnya dia malah ngejelek-jelekin Kode Blue ya? Bingung gue. Terus udah gitu sekarang dia kayak merasa terpojokan karena Nyak Kopsa tiba-tiba berbaikan sama Kode Blue. Agak nggak masuk gitu. Terus yang gue bingung nih ya, di podcastnya dia sama Melanie Ricardo, dia ada omongan katanya dia itu sengaja pengen ngebuka identitas dari Kode Blue karena supaya dia ngebantu UMKM biar pada tahu nih muka-mukanya Kode Blue tuh gimana, supaya nanti kalau dia datang orang-orang UMKM ini pada tahu. Apa sih anjir? Kode Blue kan punya image-nya memang dia mau di belakang layar, itu cuma muncul suaranya doang gitu, dan dia memang kritikus gitu kan. Itu konsepnya dia, terus mau dirusak sama si Somai ini gitu, kayak pembelaan dia ini menurut gue udah bener-bener kejauhan banget sih, kayak udah jadi kemana-mana gitu. Astagfirullahaladzim. Jujur sih gue agak gatel sendiri juga ya nyimaknya gitu ya, kayak gimana banget sih ini ya Allah. Dan punten pisan gitu ya, dengan dia ngetawa-tawain si Kode Blue gitu, ngata-ngatain secara ini body shaming dan lain-lain. Ya dia sendiri aja maaf ya permakan anjir. Terus kenapa lu mesti ngetawain orang sebegitunya? Itu nggak boleh ya. Itu sama aja dia kayak ngajarin orang buat ngebully. Apalagi dia seorang content creator. Dan ingat kasus dia yang sampai warung di mana tuh di Solo ya kalau nggak salah, yang dia nge-review terus tiba-tiba jadi warungnya itu tutup. Sampai sekarang nutup. Itu artinya apa? Nah, dia nutup rezeki orang kan? Padahal bisa aja dong waktu itu kalau memang itu terjadi, dia kecewa karena tiba-tiba bilangnya dia itu terlalu besar, kenapa dia nggak tegur langsung ke warungnya aja? Nggak perlu diposting. Sehingga mungkin tidak akan menyebabkan warung tersebut tutup sampai hari ini. Setahu gue sih tutup ya sampai hari ini, cuman nggak tahu nih update-nya kayak gimana. Kalau ada yang tahu boleh bantu komen aja. Sebenarnya dari kasus itu aja tuh harusnya udah bisa mencerminkan dia kayak gimana sih. Dan bener-bener kalian harus nonton podcastnya Kode Blue di Denny Sumargo, itu jawabannya bener-bener paten aja.